Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita dapat berjumpa kembali di channel Cakra Rasa Buana ya. Alhamdulillah sudah 2 kali kita tayangkan video yang kemarin tentang tolak bala dan murid level 1 yang murid dasar. Itu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang japri kepada saya ya. Jadi selalu kalau ada pertanyaan di channel tentang harus diperagakan tingkatan ini, tingkatan itu, insya Allah kalau ada kesempatannya, ada waktunya, maka kita akan peragakan. Termasuk malam ini pun saya ada kewajiban menjawab dari murid. Ada yang bertanya bahwa di tingkatan 48 tentang rapat pada benda ya, atau laduni pada benda, ada kesalahpahaman ya, dalam arti menafsirkan laduni pada benda itu kemudian dengan dehem. Nanti kita akan bahas. Namun yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita semuanya tetap diberikan umur yang berkah, yang senantiasa mudah-mudahan istiqomah beribadah di jalan Allah dan tetap amanah di jalan Allah. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tetap mendapatkan syafaatnya di dunia hingga yaumil akhir. Salam hormat kepada Maha Guru Mufti Nur Ali. Salam untuk Pak Guru Besatang Taryono yang ada di Bogor, dan salam untuk para guru semuanya, para murid, pecinta dan pengamal ilmu laduni Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga dimanapun berada. Salam untuk warga Kuningan, Jawa Barat dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu lancar dan sukses di dalam aktivitas keseharian. Baik, tidak lupa juga saya sambut untuk para subscriber dan para YouTuber yang sudah berkunjung ke channel Cakra Rasa Buana. Terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat secara bela diri ataupun secara materi-materi yang ada di podcast. Tentunya tujuannya untuk siar Islam. Silahkan bisa di-share atau dibagikan kepada siapa saja yang sekiranya memang sedang bertujuan untuk hijrah ya. Kita tujuannya siar Islam. Mudah-mudahan setelah tergabung kita semuanya mendapatkan petunjuk supaya kita tetap lebih istiqomah dan amanah di jalan Allah. Baik, pada pembahasan malam ini ada yang bertanya ya di beranda itu, katanya, Kang tolong dijelaskan tentang laduni bela diri tingkat 48. Saya lihat 48 itu adalah rapat pada benda. Kalau nomornya 48, tingkatan 48 itu rapat pada benda ya. Baik, di sini yang namanya laduni pada benda itu saya perlu luruskan ya. Jadi ada sebagian ya, ini saya khusus ya untuk para murid Cakra Rasa Buana saya sampaikan, karena yang bertanya itu murid Cakra Rasa Buana, mungkin dia belum paham, akhirnya saya sampaikan di sini ya. Jadi mohon untuk diluruskan bahwa tingkat laduni pada benda itu bukan seperti pengisian pada benda, bukan ya. Di buku keterangan atau di kitab bela diri itu ya, jadi si laduni ini seseorang yang sudah diijazah sampai kepada tingkat 89, berarti yang bersangkutan bisa menggunakan tingkatan laduni pada benda, namun bukan untuk pengisian ya. Nanti kalau bilangnya pengisian pada benda, khawatir ini orang akan berasumsi bahwa benda itu seperti diisi kebatinan atau diisi seperti hodam ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Di dalam bela diri laduni adalah tingkat 48 itu rapat pada benda. Artinya seseorang yang sudah memiliki jasa ini ketika akan menggunakan di dalam peragaan misalkan, atau untuk berjaga-jaga ya di luar. Contoh misalkan kita punya aksesoris nih,
aksesoris seperti topi kan, atau misalkan sarung tangan, atau misalkan bahkan sapu tangan ya, atau misalkan rokok bisa ya, atau kalau ustadz atau para kiai itu bisa digunakan kepada sorban ya, sorban, bahkan kepada kopiah atau peci itu bisa ya. Caranya bukan diisikan seperti ritual mau memasukkan hodam ya, bukan. Ini adalah bela diri yang sifatnya kebatinan tapi bersifat karomah dan laduni ya, bukan untuk pengisian atau ya semacam itulah, pengisian atau ritual benda-benda bertuah dimasukkan jin atau hodam, bukan ya. Caranya misalkan kalau ustadz biasanya suka menggunakan kopiah atau peci atau sorban ya, yang digantungkan, atau imamah atau rida ya, kalau bahasa ininya rida yang digantungkan di leher itu bisa kita pegang ya, kemudian ditiupkan. Contoh saya simulasikan nih. Ya ini ya, ini kan kain biasa ini ya, kain biasa yang suka digunakan siapapun yang akan hendak sholat. Nah kalau para ustadz, para kiai kan suka begini, suka digantungkan di leher. Ini namanya rida sebetulnya ya. Kalau sorban atau imamah itu yang diikatkan di kepala seperti ini kan. Nah kalau misalkan nih saya simulasikan untuk misalkan seorang Pak Ustadz ya. Nah tingkatan 48 atau rapat pada benda, tata caranya yang sudah dijasakan tinggal dipegang ininya nih, dipegang si ridanya ya. Cukup begini aja, dipegang begini. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah hamba memohon ilmu laduni ya, tingkatan rapat pada benda, tiupkan ya, begitu, kun fayakun. Ini sudah jadi begini saja. Jadi begitu simpelnya, begitu mudahnya ya, hanya tinggal mengucap saja, ditutup dengan kun fayakun, yakin kepada Allah bahwa ini adalah ilmu Allah, maka jadilah barang ini atau imamah ini atau sorban ini atau rida ini sebagai media ya untuk digunakan sebagai perlindungan. Itu ya perlu dipahami. Jadi nah sekarang sudah diterangkan. Jadi bukan diisi dengan hodam seperti bagaimana, bukan ya. Ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga itu bukan mengisi-ngisi kepada benda ya. Dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga yang dititipkan kepada Mukti Nur Ali dan dititipkan kepada siapapun para pecinta ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, tidak ada yang namanya pengisian pada benda seperti hodam, tidak ada ya. Jangan salah paham atau jangan salah kaprah ya. Jadi ini yang disalurkan adalah keberkahannya, keberkahan dari ijazah yang sudah diberikan kepada murid. Khusus ya, saya sampaikan khusus bagi yang sudah menerima ijazah ya. Sekalipun saya sebutkan di sini tata caranya, kalau murid itu belum diijazah pada tingkatannya, dijamin tidak akan berpengaruh apa-apa ya. Saya sampaikan. Jadi jangan tersugesti karena lihat YouTube, karena sudah diterangkan di sini, misalkan ikut-ikutan ya, mencoba dengan tingkatan ini padahal belum mendapatkan ijazah. Coba saja nanti ditiupkan, ketika dibuktikan melalui simulasi atau peragaan oleh tester, dijamin kena itu ya. Kenapa? Karena belum memiliki ijazahnya. Saya sampaikan ini bagi mereka yang sudah mendapatkan ijazah murid level 4 ya, berarti sudah full tingkatan murid 89, jadi bisa menggunakan tingkat 48 seperti itu. Jangan salah paham ya. Ini saya sudah jawab tentang tata cara memberikan ilmu tingkat ke-48, yaitu rapat pada benda ya. Caranya sederhana dan sangat simpel sekali. Inilah yang dimaksud laduni. Jadi dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, ya Allah, dengan ilmu laduni ya, dengan ilmu cakra aura laduni misalkan, hamba memohon tingkatan yang ini sebutkan tadi, saya sudah sebutkan ya. Tinggal tiupkan ke benda.
kemudian ditiupkan, udah tinggal ditutup dengan kuncinya. Dan ini siap digunakan untuk sebagai media perlindungan. Semacam apa Pak Guru, misalkan cara menggunakannya bagaimana? Contohnya ketika ini sudah diberikan tingkatan 48, sudah ditiupkan. Nah, di dalam simulasi peragaannya, ketika nanti tester hendak menyerang, nah ini dilemparkan ya, dilemparkan. Kalau di sini digantungkan di sini, ini tinggal dilemparkan saja. Nah, dilemparkan. Boleh dilemparkan misal ketika datang langsung lempar. Atau tidak dilemparkan pun ini dipegang ya, dipegang kemudian disapukan misalkan di sini. Nah, yang penting kena. Kalau nggak kena pasti akan diburu oleh tester ya. Kemana aja, yang penting ini kena dulu. Makanya di dalam kitab panduan ilmu bela diri laduni itu ini dilemparkan. Paham ya? Harus kena testernya ya. Kalau nggak kena ya resiko sendiri. Siap-siap lari, dikejar tester, seperti itu ya. Artinya jangan main-main ya. Jangan seperti karena ini begini begitu akhirnya dianggap main-main. Ya resiko sendiri, karena tester tidak akan berpikir ini barang apa, ini benda apa, pasti dikejar sama tester itu sampai kemana aja akan dapat, karena tester itu sudah niat untuk dolim kepada seseorang yang hendak diujinya. Seperti itu, paham ya? Nah, insya Allah nanti tidak lama lagi setelah dijelaskan seperti biasa saya akan coba simulasikan atau praktekkan supaya yang bertanya ini lebih paham dan lebih gamblang. Setelah dijelaskan secara teori, dijelaskan secara pemahaman, kemudian bisa disaksikan cara prakteknya, seperti itu ya. Baik, untuk lebih singkatnya saya akan coba praktekkan ya tentang apa yang sudah tadi saya sampaikan. Ini kain biasa, ini suka dipakai sholat ya atau ke pengajian. Nggak, bukan kain-kain yang berkhodam atau apalah. Ini kain biasa ini. Cuman di dalam simulasi ini, peragaan ini akan saya jadikan wasilah sebagai laduni pada benda ya. Simple, insya Allah, dan mudah bagi siapa saja yang tertarik. Nanti setelah melihat peragaan, silakan boleh bergabung di perguruan Cakra Rasa Buana. Ada di Kabupaten Kuningan, pusatnya hanya ada di Kabupaten Kuningan. Bagi yang ingin bergabung silakan, jarak dekat datang langsung ke sini ataupun secara jarak jauh, kualitas dan powernya sama saja. Jadi proses ijazah itu bisa langsung secara dekat ya, atau jarak jauh bisa, seperti di Malaysia atau di mana, atau di Palembang atau di mana saja bisa bergabung di perguruan Cakra Rasa Buana. Nanti masalah konfirmasinya, nomor WhatsApp saya sudah ada di beranda YouTube, tinggal dilihat saja ya, termasuk alamatnya. Baik, kita akan coba simulasikan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini sudah ya, sudah diterapkan ke sini. Laduni pada benda, bukan khodam, bukan jin, ini biasa saja. Ini kain biasa, cuman mengandung keberkahan dan karomah ilmu bela diri laduni dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Semuanya atas izin dan kuasa Allah saja. Ini ilmu Allah, bukan ilmu manusia ya. Kita akan coba praktekkan. Nanti sambil duduk juga bisa ya, sambil duduk kita akan coba gunakan ini ya. Reaksinya seperti apa kita saksikan bersama. Silakan Mang Ben, sini Mang. Berdiri, duduk. Bebas. Duduk we.
siap pegang. Nah, ya. Oke. Ini tadi dipukulkan, tidak perlu dilempar karena saya pegang begini. Ya, simulasi cukup sambil duduk. Dia menyerang, saya pukulkan dengan ini, dengan rida atau ya sorban kalau banyak orang ngomong. Nah, begini ya. Ini dilihat dari reaksinya, kita akan coba tanya ya. Dia itu kena apa? Kita akan sampaikan, kita akan coba tanya ya. Mang Baim? Dia belum dengar. Mang Baim? Nah, dia bisa dengar. Artinya dia lemas berarti ya. Itu namanya lemas pada benda. Ya. Ketika seseorang yang hendak dolim kepada saya, misalkan di sini ya, dan ini tester Baim ini dolim kepada saya, ini sudah dipasang ya, dipasang lemas pada benda. Ketika dia hendak menyerang, maka saya langsung pukulkan begini. Kalau dia kena ini, dia langsung lumpuh ya. Lemas pada benda itu artinya akan bereaksi lemas atau lumpuh. Lumpuh itu seperti yang nggak bertulang, lemas saja kayak kapas. Ini tuh nggak ada tenaganya, berbeda dengan yang namanya kaku. Kalau kaku itu keras ya, seperti kayu, seperti patung ya. Kalau ini lemas biasa ya, lumpuh, nggak bisa apa-apa ya. Bisa dikasih makan, minum bisa. Kalau mulutnya bisa dibuka dan bisa minum misalkan. Kalau tidak bisa minum ya mungkin diinfus ya. Artinya masih bisa makan dia itu dengan cara apapun. Namun untuk tenaga ini lumpuh saja. Nah, lumpuh ini kalau lumpuh itu tidak ada kekuatan untuk bergerak sedikit pun, untuk motor-motor jadi begini nggak bisa. Ini lemas ini ya, lumpuh. Nah, itu salah satu pembuktian dari tingkatan 49 ya. 49. Kita akan coba sembuhkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Nah, itu yang namanya tingkat 49 ya. Saya terangkan 48, rapat pada benda, supaya apa? Mudah-mudahan nih si tester itu tersugesti ya. Misalkan tadi saya terangkan 48, rapat pada benda. Bisa jadi mungkin tadi karena sudah mendengar, karena ini tester ada di sini. Oh, rapat pada benda. Kalau dipukul ini berarti nanti mau coba rapat pada benda. Nah, dikiranya begitu. Padahal ada di laduni itu, pada benda itu banyak ya. Ada rapat pada benda, lemas pada benda, dan sebagainya. Makanya saya coba ketika peragaan bukan 48, tapi 49. Coba dikecoh sedikit lah ya. Tidak apa-apa, kalau benar ya ngomong benar, kalau salah ya salah, begitu saja. Kita terbuka saja. Dikiranya mungkin akan rapat 48, padahal yang saya gunakan adalah 49, lemas pada benda ya. Maka yang terjadi itu bukan rapat, tapi lemas ya. Tadinya mau dikecoh, tapi dia ternyata nggak bisa dikecoh. Itu peragaannya atau simulasinya pada benda. Jadi ini bukan seperti ada apa namanya kekuatan jin atau hodam, bukan. Saya sampaikan mungkin akan berbeda dengan keilmuan yang lain ya. Makanya untuk murid Cakra Rasa Buana, ini bukan pengisian pada benda, itu bukan pengisian jin atau hodam, bukan ya. Mohon dipahami, jadi supaya tidak salah paham. Ada di murid level 4 ya. Ketika murid itu sudah full di ijazah level 4, 89, itu dia sudah bisa menggunakan tingkatan ke 48 dan 49 ya, karena tingkatannya udah full nih 89. Ini yang dimaksud rapat pada benda 48, dan saya meragakan satu tingkat di atasnya 49.
lemas pada benda, akhirnya dia lemas ya. Jadi itu peragaannya, penjelasannya sudah, peragaannya sudah. Kita akan coba biasa ya, kita akan coba tanya apakah ada hal baru yang ditemukan oleh tester pada saat menyerang saya ketika saya menggunakan ini, apakah bagaimana. Kita lebih jelasnya kita akan tanya tester Mang Baim ya. Mang Baim silakan dijelaskan pada saat menyerang saya apakah tersugesti dengan saya menggunakan ini apa tidak, silakan disampaikan. Ya, untuk yang tadi sempat memang pada awal-awal pasti sempat pikiran sugesti tingkat berapa gitu. Cuman saya mengalihkan lagi, terserah mau tingkat berapa, mau apa, maka saya tidak memikirkan untuk tingkatan, mencoba untuk menghilangkan pemikiran tentang 1 jurus, 2 jurus, 3 jurus, apa-apa enggak. Saya hilangkan, saya serang, ya terjadinya lemas gitu. Ya pas lemas, ya saya tuh nggak bisa berbuat apa-apa, maksudnya nggak berdaya. Yang saya terasa itu ya karena emosi ya, di dada tuh kayak mau kesel terus mau lepas ini nggak bisa. Jadi dia itu sudah kesal, ingin berbuat dolim, namun sayang badannya nggak ada daya, nggak ada kekuatan. Pengennya sih dia nyerang, makanya cuma kesel di dada saja, hanya kesel di hati saja. Tapi badannya lemas atau lumpuh ya. Ketika saya tadi berbicara pun terdengar ya, terdengar. Nah, cuma dia menjawabnya itu nggak seperti orang yang normal, jadi lemas seperti itu. Tapi di hati dan pemikiran masih ingin menyerang gitu, masih dolim. Nah itu yang dirasakan, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan dan tidak ada daya ternyata ketika terpengaruh oleh tingkatan yang ini ya, maka badannya itu lemas atau lumpuh seperti kapas ya. Berbeda dengan yang kaku seperti patung. Ini ngangkat tangan begini saja tidak akan bisa. Ngomong keras saja kadang nggak sanggup. Cuma ngomong pelan saja, bicaranya pelan. Itu yang namanya lemas. Saya sengaja ya, sengaja. Jadi nanti di lapangan bisa sekarang diterapkan ya. Jadi tidak sulit, tinggal dipegang, kemudian diucapkan di hati, tapi yang minta kepada Allah di hati, langsung tiupkan ke sini ya, tiupkan dan tutup dengan penutupnya ya, kunci penutupnya. Ini bisa dibawa kemana saja. Dan ada lagi bertanya, ini berlakunya kira-kira berapa jam, berapa hari atau berapa minggu. Nah itu saya sampaikan di sini ya. Saya pernah mendengar dari beliau Maha Guru Mukti Nur Ali, untuk ijazah laduni ya yang sudah nyampe level 4 89 dan khususnya di tingkat 48 misalkan rapat pada benda, itu kekuatannya ini 24 jam atau 1 hari ya. Artinya seorang murid itu bisa, atau seorang ustadz misalkan yang sudah diijazah, ini bisa digunakan sebagai wasilah saja ya. Wasilah ini bukan berarti wah ini barang sakti atau ini itu pokoknya pemikiran seperti itu harus diluruskan ya. Jadi ya berpikirnya emang ini ada keberkahannya dari ijazah laduni begitu saja. Ini ada keberkahannya dari ijazah yang sudah diberikan oleh para guru seperti itu ya. Ini ilmu Allah ya, ada berkahnya. Jadi bukan berpikir wah ini berkeramat nih, sampai dipuja-puja, bahkan disimpannya juga wah pokoknya aneh-aneh lah, pokoknya pemikirannya nggak seperti itu ya. Ini hanya wasilah saja selama 1 hari, saya sampaikan 24 jam. Kalau sudah 1 hari ya dibikin lagi, ditiup lagi ke sini ya. Itu untuk para ustadz misalkan ini mau menggunakan rida ya, rida atau imamah ini bisa dipakai ke masjid atau di dalam perjalanan majelis ya, misalkan perjalanan jauh, ini bisa digunakan sebagai wasilah perlindungan seperti itu. Manakala terjadi sesuatu misalkan, kita tinggal gunakan ini aja gitu kan, bisa ditepukan atau bisa dilemparkan ya seperti itu ya. Itu simulasinya sudah saya sampaikan,
sudah dijelaskan dan sudah diperagakan. Mudah-mudahan bermanfaat di tayangan yang ini. Di tayangan yang ini saya bikinkan satu penjelasan dan satu simulasi saja. Insya Allah di hari berikutnya saya akan sampaikan peragaan yang lain sesuai dengan permintaan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke beranda YouTube, khususnya untuk para murid. Dan bagi yang umum silahkan, tidak apa-apa kalau ingin bertanya atau dijelaskan tentang tingkatan sesuatu, silakan saja komentar, nanti kita akan coba jawab dan simulasikan. Mudah-mudahan bermanfaat di tayangan yang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami semuanya sedang belajar. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah berikan petunjuk, ya. Kesempurnaan dan kebenaran hanyalah milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.